berlawanan ya. Jadi ada balance di situ, di mana otot jantung itu atau jantung itu akan bekerja secara otomatis tanpa diperintah. Tentu akan mengikuti respon-respon seperti misalnya aktivitas, emosi, ya. Kemudian simpatisnya akan terangsang, adrenalin akan meningkat. Nah, kita akan melihat bagaimana aktivitas listrik pada jantung itu yang akan bermula pada S-anode. S-anode itu akan mengeluarkan impuls listrik. Kemarin sudah kita berikan bahwa kemampuan S-anode untuk mengeluarkan impuls listrik itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi itulah dasarnya normal dari arteri itu 60 sampai 100. Walaupun nanti ada diusulkan untuk arteri normal itu 50 sampai 100. Karena pada kenyataannya pasien-pasien dengan atau orang-orang usia masih muda, atletik ya itu 50-60 biasanya arterinya berkisar di situ. Berarti bukan berarti bradikardi. Nanti definisi bradikardi barangkali akan turun ya, bukan di bawah 60, mungkin di bawah 50. Sehingga nanti di dalam kuliah ini tetap kita memakai patokan normal dari arteri itu adalah 60 sampai 100. Impuls akan keluar dari S-anode. Kemudian dia akan berjalan di internodal fiber ya. Jadi internodal fiber itu berjalan di sepanjang atrium kanan dan atrium kiri. Nah, begitu impuls masuk ke dalam jaringan otot, maka otot-otot akan mengalami depolarisasi. Ya, ada perubahan di kutubnya yang positif jadi negatif dan negatif positif dengan bergesernya ya elektrolit ya di luar dan di dalam sel, sehingga akan menyebabkan depolarisasi ini akan menyebabkan kontraksi dari otot. Sepanjang perjalanannya di atrium maka akan terjadi kontraksi atrium ya. Ada depolarisasi dan ada repolarisasi. Nah, pada EKG itu diterjemahkan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk gelombang P. P ini adalah aktivitas atrium di mana impulsnya berasal dari S-anode. Ada kalanya nanti tidak ada gelombang P ya. Jadi kalau ada EKG tidak ada gelombang P berarti tidak ada aktivitas atrium di mana tidak ada terlihat ya, fungsi normal dari S-anode. Jadi semua kontraksi jantung itu semua harus berasal dari S-anode, itu normalnya. Ya, akan diteruskan ke internodal fiber sampai ke apinode. Dari apinode akan diteruskan ke bundle His, bundle branch kiri, bundle branch kanan, dan berakhir di Purkinje. Ya, sehingga akan menyebabkan depolarisasi otot-otot di ventricle. Ya. Pada EKG akan terlihat gambaran QRS. Itu adalah gambaran dari aktivitas atau depolarisasi ya. Kemudian diikuti oleh kontraksi dari ventricle. Ya, setiap depolarisasi akan diikuti oleh repolarisasi. Tentu ventricle kiri akan menyebabkan repolarisasi. Ini kontraksi, relaksasi. Depolarisasi, repolarisasi. Ya. Di atrium juga seperti itu. Ya, sehingga P selalu diikutin QRS. P diikutin QRS. Itu kalau normalnya dari S-anode. Ya. Ingat bahwa pacemaker normal itu dari S-anode. Namun, ya, akhirnya juga, ya, in case S-anode tidak berfungsi, maka impuls listrik itu akan diambil alih oleh avenode. Avenode itu berapa kemarin kemampuannya? 40 sampai 60 kali per menit. Andaikan avenode yang rusak, yang tidak berfungsi, ya, atau tidak terdapat konduksi, ya, ada konduksinya putus di sini, maka ya kontraktilitas
ventricle kanan itu akan diambil alih oleh Purkinje. Tapi Purkinje hanya ya mempunyai intrinsic rate cuma 20 sampai 40 kali per harinya. Jadi itu backup jantung itu banyak sekali, berlapis-lapis backupnya ya. Jadi kalau misalnya salah satu pacemakernya yang rusak, pacemaker yang lain ya. Dan otot-otot sel itu sendiri bisa juga berfungsi sebagai pacemaker ototnya ya. Namanya atomisasi ya. Jadi dia bisa menimbulkan impuls listrik sendiri. Ya, beberapa kasus aritmia itu impuls listrik itu bisa berasal dari atrium itu sendiri, bisa berasal dari otot-otot itu sendiri. Jadi normal itu harus berasal dari SA node. Kalau SA node berfungsi, maka yang lain-lain tidak akan mengeluarkan impuls listrik. Jadi impuls listrik dari SA node itu yang akan diteruskan terus sampai ke Purkinje. Sehingga kita akan melihat di gambaran EKG P, QRS, P, QRS. Kalau kita lihat di sini, ya amplitude gelombang P dan amplitude gelombang R itu beda. Ya. Tentu aktivitas listrik itu akan berbeda sesuai dengan ketebalan otot. Ya. Jadi kalau otot di atrium itu tipis sekali sehingga amplitudo yang positif ini juga kecil. Ya. Sedangkan di ventricle itu ototnya tebal sehingga aktivitas listriknya juga tinggi, voltasenya atau amplitudenya juga tinggi. Ya. Jadi gelombang-gelombang itu berdasarkan aktivitas listrik di tempat tersebut. Ya. Kalau di atrium dia terlalu besar, kalau di ventricle dia besar sekali. Antara ventricle kiri dan ventricle kanan juga akan berbeda, ya, di mana ventricle kiri ototnya ini tebal sekali, sehingga amplitude dari aktivitas listriknya juga akan tinggi, ya, positif tinggi di sini dibandingkan dengan ventricle kanan. Nah, ini adalah 12 sandapan EKG normal. Perlu dilihat di sini bahwa 12 sandapan standar dari EKG ini ya, tidak ada yang sama, ya. Jadi profil dari gelombang-gelombangnya itu berbeda di setiap sandapan. Ya. Jadi mempunyai ciri khas tersendiri, di mana ya kita lihat di sini di satu kita lihat ada gelombang P, tapi nggak ada gelombang Q ya, R, S, T. Jadi P, R, S, T. Ya. Gelombang S itu selalu negatif ya. Sedangkan di dua ada gelombang P, R, T. Jadi Q-nya nggak ada di sini atau kecil sekali ya. S juga nggak ada ya. Kemudian di tiga seperti itu juga P, R, T. Ya, jadi tidak sama. Jadi tidak semua di setiap sandapan itu mempunyai PQRST yang lengkap. Nah di AVR ini kita lihat bahwa semua gelombangnya negatif, terbalik ya. Gelombang P-nya negatif, QRS-nya negatif, gelombang T-nya negatif. Ini ciri khas AVR. Ya. Kalau ciri ini tidak ada di AVR seperti ini, maka kemungkinan pemasangan elektrode di ekstremitasnya ada yang terbalik. Ya. Kemudian kita lihat juga di sini di AVL, ya, ini gelombang P-nya terbalik, R, S, T sedikit, ya. Ini P, Q-nya sedikit, ini di AVF, P, Q, R, T, ya. Kemudian di P1. Di O1 sama dengan di APR, ini gelombang P-nya negatif dan gelombang T-nya negatif itu hal yang normal. Ya. Jadi ya, ada di sini, juga ada di P1. Ya. Di sini ada gelombang P, kemudian Q-nya nggak ada, jadi P, R, S, T. Ya. Kemudian ini adalah P sama R, S, T. Kemudian di P4, gelombang P, R, S, T. Ya. Jadi gelombang ini adalah P5, P, R, S-nya kecil, T. Ya, kemudian ini juga P, R, T. Nggak ada S di sini ya. Nah, ini semua ya
berbeda. Tidak satu pun sadapan ini yang sama. Di situ nanti akan kita lihat nanti ciri khasnya masing-masingnya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa di AVR itu selalu negatif. Ya nanti pada skill lab mungkin ada nanti peragakan ya. Jadi cirinya di sini selalu negatif ya. P-nya negatif, QRS-nya negatif, kemudian T negatif. Nah, ciri ini pada EKG normal harus kita lihat ya, harus kita satu persatu ya. Jadi ciri-cirinya nanti. Jadi baik itu gelombang, interval maupun segmennya harus dilihatnya. Jadi 3 komponen itu. Nanti ada kita belajar tentang gelombang, tentang interval, kemudian segmen ya. Saya kira kuliah kemarin harus sudah dilihat ya bahwa kriteria-kriteria gelombang, kriteria-kriteria interval ya, kemudian kriteria segmen sudah tahu ya batasan-batasannya ya. Jadi kalau nggak tahu batasannya, misalnya PR interval nggak tahu ya sudah ya, artinya nggak bisa baca EKG ya. Kalau misalnya batasan QT-nya nggak tahu, ya udah ya, jadi juga nggak bisa baca EKG. Jadi ya kriteria itu harus tahu. Kompleks QRS juga harus tahu ya. Nah biasanya ini gelombang yang dua yang panjang, yang di bawah, paling bawah ini adalah rhythm strip. Jadi memang sengaja dipanjangin ya. 2 panjang ini rhythm strip, jadi untuk menilai irama ya. Jadi irama normal di EKG itu namanya, sudah kita bilang, sudah saya jelaskan tadi bahwa normalnya adalah irama sinus. Nanti kita lihat ciri-ciri irama sinus itu seperti apa. Oke. Ini adalah pemasangan elektrode ya. Jadi ada 4 elektrode ekstremitas. Jadi limb leads itu ada 4. Lengan kanan, lengan kiri, kaki kiri, dan kaki kanan. Ini warna standar Amerika ya. Jadi right arm itu putih, left arm itu hitam, left leg itu merah, right leg itu hijau. Jadi kalau Anda melihat EKG yang ada misalnya warnanya seperti ini di ekstremitas, elektrode ekstremitasnya atau di limb slitnya, bahwa ini adalah Amerika punya ya. Karena nanti kalau warna Eropa akan beda. Di Eropa right armnya merah, left armnya kuning, left legnya hijau, right legnya hitam. Ya. Jadi kalau merah, kuning, hijau, hitam itu berarti warna Eropa ya. Jadi Eropa dan Amerika ini punya gengsi sendiri, nggak mau sama ya. Tapi itu hanya warna aja ya, jadi nggak ada beda di dalam nanti EKG-nya. Begitu juga ini untuk ada 6 chest leads ya. Jadi di elektrode darah itu ada 6 ya. Jadi ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadi semuanya ini lead yang berdiri sendiri ya. Jadi kita sebut dengan unipolar. Jadi unipolar leads. Jadi hanya satu leads itu bisa membuat rekaman yang lengkap ya, PQRST-nya. Sedangkan kita sebut kalau bipolar itu harus memerlukan 2 leads, 2 elektrode ya untuk membuat suatu rekaman jantung. Misalnya 1, 2, 3 ya, itu adalah bipolar ya. Sedangkan APR, APF P1 sampai P6 itu adalah unipolar. Nah, letak dari elektrode dada ini ya ibarat kamera. Jadi dia memotret di daerah ini ya. Misalnya di P1 ini adalah ICS 4 parasenal kanan. Dia akan memotret jantung di daerah itu. P2 juga seperti itu. Ya, kita ketahui bahwa kalau dada ini dibuka ya pada operasi jantung misalnya,
maka sebagian besar jantung yang di depan, di anterior itu adalah ventricle kanan. Ingat itu ya. Sedangkan ventricle kiri itu ada di lateral dan di belakang. Jadi P5, P6 ini memotret ventricle kiri. Ya. Jadi merekam aktivitas listrik ventricle kiri. Sedangkan P1, P2 ini adalah memotret ya, sebagian besar dari ventricle kanan. P3, P4 yang transisi. Ya, jadi masing-masing ini sendiri-sendiri ya berfungsi ya sebagai unipolar leads. Ya. Jadi ini tergantung kita taruh di mana. Ya. Ini adalah P4. P4 ini ditaruh di ICS 5 mid clavicular line. Ya. Jadi 1, 2, 4 dulu kita pasang. Kemudian kita pasang yang 3, itu tarik garis lurus antara P2 dan P4 di tengah-tengahnya. Ya. Jadi di tengah-tengah. Kemudian untuk V5, itu ditaruh di ICS 5, ya. Linea axillaris anterior, kemudian V6 itu sejajar dengan V5 di ICS 5 linea mid axillaris ya kiri. Jadi itu saya kira untuk pemasangan ini nanti akan dipraktekkan ya. Tapi harus diingat bahwa inilah lokasi-lokasi standarnya. Nah ini sudah kita bahas, saya kira sudah lewat ya, kemarin sudah kita bahas bahwa SA node mempunyai intensity rate 60 sampai 100, sedangkan AP node itu 40 sampai 60, kemudian Purkinje ya itu 20 sampai 40. Ya ini adalah jaraknya. Ya. Ini adalah jaraknya bahwa aktivitas atrium akan digambarkan oleh P, aktivitas ventricle akan digambarkan sebagai bentuk QRS ya. Jadi depolarisasi atrium gelombang P, depolarisasi ventricle ya QRS. Kemudian diikuti oleh repolarisasi. Atrium juga mempunyai depolarisasi tetapi dia overlap ya sama PR interval. Jadi, tidak dilihatkan di situ. Kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau misalnya dia kakinya amputasi, maka kita akan naikkan ke atas. Ya. Jadi elektrodenya harus kita naikkan, bisa sampai di pangkal paha, ya. Kanan dan kiri. Juga di sini pangkal lengan kanan dan kiri. Ya. Bahkan dengan patch lead, ya, jadi apa namanya ada lead yang ditempel. Itu bisa di sini lokasinya, bisa di sini misalnya untuk kepentingan monitor ya, misalnya bedside monitor EKG. Jadi RA di sini bisa di sini, ya LA-nya juga bisa di sini, ya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Kemudian P1, P2 standar, ya standar P2, P5, P6. Ya. Ini letak standarnya, jadi biar tahu ya. Ini adalah ICS 4, ini ICS 5. Ya. Tadi sudah saya bilang bahwa ada 3 sanapan bipolar, 1, 2, 3. Bipolar itu artinya dia memerlukan 2 lead ya, untuk merekam. 3 sanapan unipolar ekstremitas itu APR, APL, APR. Ya, jadi dia punya hanya menggunakan elektrode di lengan kanan saja. Kalau ini hanya menggunakan di lengan kiri saja, sedangkan ini menggunakan di kaki kiri aja. Jadi APR, APL, APR juga unipolar, sama halnya dengan di P1, P2, P3, 4, 5, 6 ya, itu adalah sanapan unipolar. Ini yang kita sebut dengan segitiga Enthoven ya, bahwa yang diperlukan sebenarnya hanya lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Sedangkan elektrode di kaki kanan itu hanya ground, ya, hanya elektrode yang netral. Jadi untuk menciptakan lead 1, maka kita perlukan 2 elektrode di lengan kanan dan lengan kiri. Sedangkan untuk lead 2, kita memerlukan 2 elektrode juga,
yaitu lengan kanan dan kaki kiri. Kemudian untuk lead 3 itu lengan kiri dan kaki kiri. Ini adalah yang disebut dengan bipolar lead, ya. Bipolar lead. Nah, sedangkan unipolar lead di ekstremitas juga ada 3, APR, 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 ya. Jadi dia hanya menggunakan satu elektrode saja, ya. APR, right arm, AVL, left arm, AVF, foot, ya, atau left leg. Ya, jadi ini unipolar. Nah, sedangkan untuk dada, ya, ini sama kayak kamera, ya. Jadi P1 ini memotret bagian jantung di depan, P2 juga seperti itu, kemudian P5 itu di ventricle kiri. Sehingga nanti akan kelihatan bahwa amplitude di P1 dan P2 dan P5, P6 itu akan berbeda. Karena yang dipotret oleh P1, P2 adalah ventricle kanan. Sehingga R-nya nggak terlalu tinggi. Ya. Sedangkan P5, P6 akan tinggi sekali karena dia memotret ventricle kiri yang ototnya tebal. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang kita rekam itu adalah aktivitas listrik. Semakin tebal otot jantung, semakin tebal, semakin tinggi amplitudenya. Ya. Di transisi akan kita lihat di sini, ya. Transisinya antara P5, P6 dan P1, P2. Jadi dia, ya, transisi. Jadi yang paling tinggi R-nya adalah di P5, P6, sedangkan di P1 R-nya kecil. Ya. Nanti kita akan lihat kan progresi normal gelombang R di chest lead ini, ya, di sanapan dada ini. Seperti itu dasarnya, bahwa semakin tebal otot jantung, ya, semakin tinggi aktivitas listriknya, semakin tinggi voltasenya, ya. Oke. Jadi ini sekali lagi ini harus betul-betul diingat, ya. Kalau kita membaca EKG tanpa tahu batasan-batasan ini, ya, kita tidak akan bisa membaca EKG. Jadi ada gelombang, ada interval, dan ada segmen. Ada 3 itu, ya. Jadi kita harus tahu itu. Ini adalah gelombang P, gelombang Q. Ya. Saya ingatkan, gelombang Q itu selalu negatif, ya. Gelombang S negatif, ya. Jadi kalau nggak ada yang ke bawah, berarti nggak ada gelombang S, ya, nggak ada gelombang Q. Jadi harus selalu negatif. Bagaimana kita tahu negatif? Tentu kita harus tahu baseline-nya atau isoelektrik line-nya, ya. Jadi garis isoelektrik itu garis yang kita tarik dari PQ ke PQ berikutnya, ya. Jadi secara tidak langsung di dalam kertas ini akan kelihatan bahwa inilah garis baseline, ya. Kenapa pakai PQ? Karena PQ itu tidak dipengaruhi oleh iskemia. Tidak dipengaruhi oleh iskemia. Jadi ini adalah garis baseline atau disebut juga garis isoelektrik, ya. Nanti kalau ditanya ST segmennya gimana? ST segmennya isoelektrik, artinya tidak meningkat, tidak naik, ataupun tidak turun. Gelombang P, ya, ini selalu di atas, kecuali tadi sudah saya sebutkan, ya, di APR dan di P1 dia bisa negatif. Ini ada gelombang Q. Nanti kita akan sebutkan ciri-ciri normalnya. Defleksi pertama setelah gelombang P, defleksi negatif pertama setelah gelombang P, itu pasti gelombang Q. Jadi harus diingat, ya. Jadi ini gelombang Q atau gelombang S. Ya, jadi kalau defleksi pertama, itu pasti gelombang Q. Defleksi negatif pertama, ya. Defleksi positif pertama setelah gelombang P, itu pasti gelombang R. Ya, jadi ada gelombang P, kemudian tiba-tiba ada yang naik ke atas, ya, itu pasti gelombang R. Ya, ada gelombang R di bawah, ya. Jadi gelombang R itu di atas. Defleksi negatif setelah gelombang R, itu pasti gelombang S.
Jadi itu nanti cirinya ya. Kemudian diikuti oleh ST segmen, kemudian ada gelombang T. Ya, nanti pada kasus-kasus tertentu, pada misalnya hipokalemia, ada gelombang U. Gelombang U itu ya gelombang setelah gelombang T, sebelum gelombang P. Ada di sini misalnya. Di sini. Ya, oke, itu adalah gelombang. Kemudian kita bahas tentang interval. Ya. Interval PR awal P sampai ke awal QRS ya. Jadi PR interval itu gelombang P sampai awal QRS. Jadi nanti kalau misalnya awalnya ada gelombang Q ya pasti gelombang Q. Jadi PQ interval. PQ interval. Sama PR interval itu sama ya. Jadi PR interval sama PQ interval itu hal yang sama. Jadi kalau ada Q kita sampai PQ, kalau nggak ada Q-nya sampai PR. Ya. PR interval itu adalah perjalanan gelombang, perjalanan impuls listrik ya di AV node. Ya. Nanti kalau misalnya PR intervalnya memanjang, berarti konduksinya itu agak lambat, ya, ada gangguan, sehingga PR intervalnya memanjang. Bisa kita jumpai nanti pada AV block, ya blok AV namanya ya. Jadi konduksinya terganggu di AV node kalau PR-nya memanjang. Kemudian interval QRS, awal gelombang Q sampai akhir gelombang S, ya. Kemudian ada lagi QT interval, awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Jadi kalau bila perlu ini nanti di copy ditaruh di dompet ya. Jadi kalau lupa-lupa, ya. Sering lupa sih kalau nggak baca EKG. Ya. Nah, jadi ini harus diingat. Itu adalah interval yang penting harus diingat ya. Jadi PR interval, QRS interval, kemudian QT interval ya. Kemudian adalah segmen. Segmen itu ada segmen PQ ya. Ada segmen ST, ada segmen TP. Ini segmen TP. Ini segmen PQ ya. Yang harus diingat betul adalah segmen ST ya, karena segmen TP dan segmen PQ ini tidak berubah ya dengan kondisi-kondisi iskemik ataupun infak. Sedangkan segmen ST ya, akhir dari gelombang R kemudian awal gelombang T ya, ini adalah segmen ST ya. Ini adalah G point ya. J point ya. Karena huruf seperti huruf J ya. Jadi J point itu akhir dari gelombang S ya. Nanti untuk menilai kalau misalnya ST segmennya elevasi atau ST segmennya depresi, maka J point-nya ikut depresi. Misalnya depresi J point-nya di sini, maka ST-nya akan berada di sini, depresi. Kemudian kalau misalnya ST elevasi, maka J point-nya harus sudah naik juga duluan. Ya, ST segmennya ada di atas, elevasi. ST segmen elevasi kita jumpai pada infak miokard ya. Nanti akan dikasih di kuliah penyakit jantung koroner ya. ST elevasi itu adalah infak miokard, sedangkan ST depresi merupakan suatu iskemia miokard. Nah ini saya ingatkan kembali dari kuliah kemarin bahwa kertas EKG itu adalah kertas bujur sangkar milimeter, 1 milimeter kita sebut dengan kotak kecil, bujur sangkar 5 mm adalah kotak besar. Garis vertikal adalah voltase, ya.
Jadi 1 mm atau satu kotak kecil vertikal itu 0,1 milivolt. Jadi kalau 1 milivolt berarti dia 10 kotak kecil atau 10 mm vertikal. Sedangkan garis horizontal 1 mm horizontal itu mewakili waktu ya. Jadi 1 mm itu 0,04 second. Dari mana dapatnya? Bahwa kertas itu keluar 25 mm per second. Jadi kalau satu kotak kecil 1 per 25 aja 0,04 second, 0,04 detik. Jadi kalau misalnya 5 kotak kecil atau satu kotak besar, jadi 5 kotak kecil sama dengan satu kotak besar, jadi 5 dikali 0,04, jadi 0,20 second. Itu juga voltase tadi ya. Satu kotak kecil 0,1, kalau satu kotak besar atau 5 kotak kecil itu 0,5 volt. Ini harus diingat. Pertanyaan saya, berapa kotak kecil panjang kertas EKG ya kalau kita rekam selama 1 menit? Kalau kecepatannya 25 mm per second. Atau berapa kotak besar panjang kertas EKG yang direkam kalau kita melakukan perekaman selama 1 menit. Nanti saya tanya ya di akhir kuliah ya. Kalau 1 menit berapa sih? Soalnya kalau satu kotak kecil itu 0,04 detik ya. Nanti akan saya tanya di tengah nanti ya, bukan di akhir. Boleh dihitung deh. Ini sudah saya bahas tadi ya, mengenai gelombang P, PR interval, QRS interval, ST segmen, T wave, KT interval, dan U wave ya. Ini akan dilihat nanti ya, di setiap membaca EKG, gelombang-gelombang ini harus dilihat, interval-intervalnya harus dilihat, kemudian segmen-segmen harus dilihat, sehingga kita tidak ada miss di dalam membaca. Nah, tujuan mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan nanti akan diikuti oleh Skillab itu adalah mahasiswa mampu membaca EKG normal. Ya. Nanti ada kuliah juga mengenai EKG aritmia, ya, aritmia supraventrikel dan aritmia ventrikel. Dan itu nanti ya akan tidak akan berhasil mengikuti kuliah EKG abnormal kalau batasan-batasan normalnya tidak tahu. Jadi kuncinya adalah kuliah kita hari ini ya. Jadi kalau misalnya batasan normalnya tidak tahu, ya, bagaimana mau membaca EKG yang abnormal ya. Itu intinya. Ini adalah urutan membaca. Yang pertama adalah irama ya. Jadi kita tentukan dulu iramanya. Kemudian QRS aksesnya kita harus tentukan. Yang ketiga adalah heart rate-nya, berapa heart rate-nya ya. Kemudian gelombang EKG, gelombang-gelombangnya P, Q, R, S, T-nya dilihat di semua sadapan. Kemudian intervalnya harus dilihat ya. Interval PR, interval QRS, interval QT ya. Kemudian segmennya harus dilihat ya, segmen ST terutama ya. Inilah 6 poin di dalam membaca EKG ya. Ya. Irama. Irama normal dari jantung disebut dengan irama sinus. Ya, harus diingat itu ya. Jadi kalau membaca EKG, ya kalau saya tanya mahasiswa atau saya tanya residen, ya, ada pasien dengan misalnya heart failure, sesak, sudah di EKG, saya tanya EKG-nya apa intinya, iramanya ya. Jadi pertama harus dilihat pada EKG itu adalah iramanya. Kalau mahasiswa atau residen bilang sinus, ya berarti aman ya. Dia bilang sinus. Sehingga EKG yang tidak normal kita sebut irama yang bukan sinus. Ya. Sehingga kita harus tahu apa ciri sinus. Ya.
Apa ciri sinus? Jadi ciri sinus adalah seluruh gelombang P positif, ya, dan terlihat sama. Kemudian barangkali setiap gelombang P, harus diikuti oleh QRS, ya. Lalu diikuti P selalu diikuti oleh QRS, ya. Jadi P QRS, P QRS, P QRS. Ya. Kemudian interval PR itu 0,12 sampai 0,20 detik. Jadi berapa kotak ini? 3 kotak sampai 5 kotak kecil. Kemudian interval QRS normal 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Ya. Ya, kalau misalnya irama tidak memenuhi irama sinus, berarti iramanya abnormal. Ya. Apa abnormal? Misalnya iramanya atrial-fibrillasi, ya, iramanya supraventricular tachycardia, atau ventricular tachycardia, ventricular fibrillasi, ya, atrial flutter, ya, Tourette de Pointes, dan semua, ya, ada block, ya. Jadi itu merupakan irama yang bukan normal. Jadi harus diingat itu 3 ini, ya, atau 4, ya. P selalu positif, kecuali, ya, di APR dan di P1 tadi, ya, bisa P yang negatif itu suatu gambaran normal. Ya. P selalu diikutin QRS. Ya. P selalu diikutin dengan QRS. Ada kalanya nanti tidak ada gelombang P misalnya, ya. Pasti bukan irama sinus. Atau ada kalanya nanti, ya, ada gelombang P tapi nggak ada QRS-nya, ya. Ada gelombang P tapi tidak ada QRS, berarti bukan sinus. Kemudian interval, jadi harus diingat itu. PR tadi awal gelombang P sebelum QRS, ya. Itu 0,12 atau 0,20 sampai 0,20 detik. Kalau PR intervalnya lebih dari 0,20 detik, boleh dicatat, ya. Kalau lebih dari 0,20 detik, kita temukan pada kelainan AV block, ya, atau blok AV, ya. Atau kita sebut juga PR interval memanjang, ya. Jadi kita temukan pada AV block. Kalau misalnya interval PR-nya kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 0,12 detik, ya, itu kita sebut dengan PR interval memendek. Kita temukan pada WPW syndrome, ya, WPW syndrome, ya. Jadi Wolff Parkinson White syndrome itu nama-nama orang yang menemukannya, ya. Wolff serigala, ya, Parkinson White putih, ya. Itu nama-nama orang. Jadi batasan-batas ini harus kita tahu, ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,12 bukan sinus, di atas 0,20 detik ya bukan sinus. Kemudian QRS kompleksnya, ya. Jadi interval QRS atau, ya, kita sebut juga kompleks, ya. Jadi kalau Anda misalnya bilang kompleks, berarti itu QRS interval, ya. Jadi normalnya adalah narrow kompleks. Jadi narrow kompleks itu, ya, durasinya kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 0,12 boleh dicatat itu abnormal, ya. Jadi disebut dengan white kompleks, ya, kompleks yang lebar.
Jadi kalau bilang kompleks itu pasti QRS ya. Jadi kalau wide kompleks berarti interval QRS-nya itu melebar lebih dari atau sama dengan 0,12 detik. Bisa kita temukan pada ya aritmia ventricle. Kita temukan juga pada complete left bundle branch block, complete left bundle branch block ya, right dan left bundle branch complete itu QRS-nya lebih besar, atau aritmia ventricle. Kalau aritmia ventricle QRS-nya pasti besar, lebar ya. Jadi narrow kompleks dan wide kompleks. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau bilang kompleks pada EKG itu adalah QRS. Nah, ini adalah gambarannya. Ini iramanya sinus atau bukan? Kita cek satu-satu ya. P selalu diikutin QRS. P QRS. P QRS. P QRS. P QRS. P QRS. P QRS. Ya, jadi satu kriteria sudah terpenuhi ya. Yang kedua, PR intervalnya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah P R interval. Jadi 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak ya. Awal key ya. Jadi tadi saya ingatkan bahwa PQ PR itu sama ya. Jadi kalau ini ada key-nya, maka awal key ya. Sini. 4 kotak berarti normal ya, 0,12 sampai 0,20 detik. Kemudian kita lihat kompleks QRS-nya, awal gelombang key ya. Akhir gelombang S. Ini hanya dua kotak. Jadi 0,08 ya. 0,08. Jadi irama sinus terpenuhi. Jadi, nanti saya tanya di akhir ya, apa kriteria irama sinus? Yang pertama adalah P selalu diikuti oleh QRS, PR intervalnya 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak. Kemudian QRS kompleksnya itu kurang dari 0,12 ya. Nggak usah diikutin yang ini ya. Angka di sini nggak usah diikutin. Normalnya kurang dari 0,12, itu kurang dari 0,12 itu sama dengan kurang dari 3 kotak kecil. Nanti akan saya tanya di akhir ya, kalau ada masih ada waktu. Untuk ngecek kalian nyimak nggak ya. Kemudian aksis ya. Jantung itu dia bisa berputar di aksisnya ya. Jadi dia bergeser di aksisnya. Kita sebut dengan electrical axis of the heart atau QRS axis ya. QRS axis. Jadi normal dari aksis itu, ini jantung. Ya. Normalnya dia bisa bergeser atau berputar di ring ini. Ya. Di ring minus 30 sampai plus 105. Ya. Di sini. Jadi kalau misalnya aksisnya berada di antara ini, dia normal. Ya. Tetapi kalau dia bergeser lebih dari 105, maka kita sebut dengan right axis deviation. Kalau dia bergeser sebaliknya, ya kurang dari minus 30, maka kita sebut dengan left axis deviation. Ya. Left axis deviation. Masalahnya bagaimana cara menghitungnya ya? Ini adalah normalnya ya, ringnya. Ini adalah cara menghitungnya. Cara menghitungnya kita hanya melihat lead 1 dan lead 3 saja. Ya. Ada juga yang memakai lead 1 dan APF. Ini lead 1 dan lead 3. Kita pakai ini aja ya, lead 1 dan lead 3. Ini ada yang busur untuk membantu ya.
Kita lihat di sini lead 1 ini. Ya. Ini adalah lead 1. Ini minus 30, yang garis lebih hitam ini adalah range normalnya ya. Jadi kalau misalnya aksisnya ada di berada ini berarti dia normal. Kita contohkan pada ini 1 dan 3. Lead 1, kita lihat di sini QRS-nya saja ya. Ini QRS-nya ke atas 16 kotak kecil. Tapi key-nya ada yang negatif ya. Jadi 2,5 kotak. Jadi kita jumlahkan yang plus 16 yang ditambah minus 2,5 berarti 13,5 ya. Kita lihat di sini pakai alat bantu tadi. Ini lead 1, di sebelah kiri ini negatif, di sebelah sini positif. Ya, kita sudah jumlahkan tadi positif 13,5. Ya. Nanti ini boleh juga di copy, nanti kita akan praktik nanti untuk menentukan aksis ya, kita pakai alat bantu ini ya. Nanti di copy, nanti pada waktu skill lab nanti kita akan praktekkan. 13,5 ini yang positifnya ini 1, 2, 3, 13,5 di sini. Kemudian kita tarik garis perpendikular ya. Kita tarik banyak ini ya. Kemudian kita lihat di 3. 3 ini ke atas 14 yang negatifnya ya. Jadi yang negatif ini kurangin baik itu gelombang Q maupun gelombang S ya. Positif 14 sedangkan S-nya negatif 5. Kita jumlahkan ya, positif 14 ditambah negatif 5 berarti positif 9. Ini adalah lead 3 ya. Mana lead 3? Ini 3 ya, lead 3. Positif 9, ini negatif, yang positif yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kemudian kita tarik garis perpendikular ya. Maka akan terpotong dari lead 1 sama lead 3 ya. Maka ada resultannya di sini ya. Berada di antara minus 30 dan 105, berarti dia normal aksis ya. Oke. Segini agak ribet dikit ya. Tetapi nanti ada cara cepat nanti bisa kita pakai ya. Tapi gini harus bisa diukur oleh mahasiswa ya. Nanti saya akan sebutkan cara cepatnya gimana. Ternyata cara cepatnya kalau 1 dan 3 positif semua ya, berarti dia normal. Ini sudah dibuktikan dengan ini ya, dia positif semua. Ya, ternyata dia berada di ring normal. Ya. Namun sebaliknya, kalau misalnya 1 negatif, ya, jadi positifnya lebih kecil dan lebih banyak negatif, ya. Kemudian 3-nya positif, ya, maka right axis deviasi dia berada di sini, ya. Sebaliknya kalau 1-nya positif, 3-nya negatif, ya. Jadi dia berada di warna merah ini. Jadi left axis deviation ya. Jadi aksisnya dia bergeser ke kiri. Ya, jadi saya kira kita sudah ada 2 item ya yang sudah kita baca. Yang pertama irama, yang kedua aksis. Jadi dalam membaca EKG nanti ya pertama harus ditentukan dulu iramanya sinus atau bukan, kemudian aksisnya normal atau deviasi ke kiri, kalau tidak apakah dia deviasi ke kanan ya. Jadi harus tentukan. Jadi 2 itu sudah kita lewati. Poin yang 3 adalah heart rate. Heart rate. Ya. Jadi detak jantung dalam 1 menit. Sebelumnya saya tanya dulu, ya.
Kemudian matikan. Iren, mana Iren? Iya, Coba. dokter. Oke. Tadi saya tanya berapa panjang kertas EKG dalam kotak kecil? Kalau kotak kecil ada Kalau kita melakukan perekaman selama 1 menit. ada 1.500 kotak kecil, dok. 1.500 kotak kecil ya. Artinya kalau 1.500 kotak kecil panjang kertas EKG itu adalah rekaman selama 1 menit ya. Leo, mana Leo? Ya dokter, Berapa kotak besar kalau perekaman selama 1 menit? ada 25 kotak besar dok. Bentar. Iya, oke. 25, 300 dok, maaf. Salah lagi tadi. Ya, itu 1.500 bagi 5 lah ya. Oke. Sherin Belkis. Ya, dok. Mana Sherin? Ya, dokter. Sebutkan 3 ciri irama sinus. Maaf, dokter. Bisa diulangi lagi, dok? 3 ciri irama sinus. Sebutkan. Oke. Yang pertama itu, dok, iramanya reguler, dok. Terus irama apa? Gelombang P-nya normal, dok. Itu sih, dok, yang saya ketahui dari dok. Terima kasih, dok. Terus ini, dok, P-nya selalu positif. Farina. Mana Farina? Siap hadir, dokter. Ya, kelas apa? Kelas alfa, dok. Apa? Oke. Sebutkan 3 ciri irama sinus. Semua P-wave-nya positif dan terlihat sama. Terus P-wave-nya harus diikuti dengan QRS. Terus untuk PR intervalnya itu 0,12 sampai 0,20 detik. Dan durasi QRS-nya itu normalnya kurang dari 0,12 detik, dok. Oke, ya, very good. Oke, jadi P selalu diikutin QRS. PR interval 0,12 0,20 detik. QRS kompleknya kurang dari 0,12 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita akan bicara yang poin yang ketiga adalah heart rate ya. Heart rate itu adalah ya jumlah detak jantung di dalam 1 menit. Ya. Sehingga di dalam menghitung heart rate pada EKG gampang gitu ya. Kita rekam selama sepanjang 1.500 kotak kecil atau 300 kotak besar gitu ya. Kemudian kita hitung QRS-nya. Ya. Jadi kita hitung misalnya 1.500 kotak kecil itu berarti 1,5 meter ya. Kita hitung jumlah QRS-nya. Kalau QRS-nya 70 berarti heart rate-nya 70. Itu pengukuran yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya. Jadi ukur atau rekam selama 1 menit, hitung jumlah QRS-nya. Ya. Nah, nanti dalam perhitungan supaya nggak banyak kertas ya. Jadi kalau 1.500 kotak kecil 1,5 meter ya tekor juga ya. Jadi atau harga cost dari rekam jantung jadi mahal jadinya.
Jadi kita perlu misalnya hanya 30 cm aja atau 40 cm aja gitu ya. Jadi cost-nya nggak terlalu besar. Apalagi sekarang ada EKG yang langsung keluar 12 lead. Ada juga yang keluar misalnya 6 lead 6 lead gitu ya. Jadi 1, 2, 3 APR, APR, APF sama P1 sama P6. Ada juga yang EKG yang stripnya ada 3 ya. Jadi 3 strip. 1, 2, 3 APR, APR, APF, P1 sama P3, P4 sama P6. Jadi bagaimana menghitung heart rate yang tepat? Kita menghitung interval RR-nya ya, atau interval PP ya. Nanti ada di dalam EKG itu ada 2 jenis heart rate. Jadi kalau kita mengukur dengan interval RR, maka kita sebut dengan ventricular rate ya. Kalau kita menghitung interval PP, maka ya kita sebut dengan atrial rate. Jadi di dalam EKG harus dibedain ya nanti. Kalau kita auskultasi itu hanya satu heart rate ya, kita bilang heart rate. Tapi dalam EKG kita bisa bilang ventricular rate dan atrial rate. Satu lagi tambahan untuk irama sinus tadi ya, bahwa ventricular rate dan atrial rate-nya sama ya. Nah, cara menghitungnya adalah kalau kita menggunakan kotak kecil, maka angka tadi 1500 bagi RR interval dalam kotak kecil. Kalau kita menggunakan RR interval dalam kotak besar, maka ya 300 dibagi RR interval dalam kotak besar. Jadi 300 ini untuk kotak besar, 1500 untuk kotak kecil ya. Itu gunanya tadi ya. Nah, ini kita contohkan sekarang menghitung heart rate. Jadi kalau kita menggunakan RR, maka ini adalah ventricular rate. Ya, berapa coba dihitung ini? 1, 2, 3, 4, 25. Benar nggak 25 kotak kecil ini? Benar ya? 5, 25 ya. Maka kalau heart rate-nya ya, atau ventricular rate-nya, maka kita bagi 1500 dibagi 25 ya, 25. Berarti 60 heart rate. Begitu juga atrial rate. Kalau kita hitung dari sini sampai ke sini, ya, jadi pakai PP interval sama 60 juga. Jadi atrial rate sama ventricular rate pada irama sinus itu hal yang sama ya. Bagaimana kalau misalnya heart rate-nya atau RR intervalnya 20 kotak kecil, berarti 1500 dibagi 20. Kalau 15 kotak kecil, 1500 bagi 15, 100. Kalau R-nya di sini, RR-nya ya di sini ya, maka 1500 bagi ya 10, 150 itu ya, tahu ya Leo? Ya dok. Kalau RR intervalnya 12 kotak kecil dari sini ke sini, kira-kira berapa heart rate? Kira-kira berapa heart rate ya? Pakai hitungan kasar atau hitungan? Boleh, hitungan kasar boleh. Hitungan kasar boleh. Kalau hitungan kasar kayaknya kurang dari 150, jadi agak ke 120-an dok mungkin, karena kan dia tuh agak di tengah-tengah, 125. Nah, sekitar 120-an ya. Farina. Berapa heart rate-nya? Farina Safira. Iya. Kalau RR intervalnya 14 kotak kecil.
Kira-kiranya berapa? Kira-kira. Istilah Leo tadi hitungan kasarnya. Kira-kira Berapa? 107 dok. 100? Lebih dari 100. Kira-kira berapa angkanya ya? 110. Sekitar 110-an ya? Enggak lah ya. 108 atau 110 ya. Latifah, mana Latifah? Iya dok. Kalau RR intervalnya 6 kotak besar, berapa heart rate-nya? Misalnya 50 dok. 50 dok. Oke ya, 300 bagi 6, 50. Ya. Fadil Ihsan. Iya dokter. Berapa heart rate-nya kalau RR intervalnya 8 kotak kecil? Seratus 180-an. 180-an ya. Oke. Ya, jadi angka itu dipakai ya kalau kita mau pakai kotak besar boleh, mau pakai kotak kecil boleh ya. 1.500 untuk kotak kecil dan 300 untuk kotak besar. Nah, ini adalah ya hitungannya tadi ya. Kalau 8 167-an, kalau 11 125 ya. Kalau 14 100-an ya. Sorry. Ya 108 gitu ya. Jadi ini yang dilihat ya. Tapi ini nggak usah dicatat ya, nggak usah di screenshot lah ya, pakai kira-kira. Tapi jangan meleset jauh ya. Kalau dagang itu kalau meleset jauh rugi gitu. Apa kita rugi, apa pembeli yang rugi ya? Oh, yang nggak ada slide itu ya? Oh, ada kurang satu ya. Nah, rumus ini berlaku ya kalau RR intervalnya itu reguler ya. Nah, pada atrial fibrillasi RR intervalnya itu betul-betul tidak sama ya. Completely irregular ya. Jadi tidak sama. Jadi bagaimana cara menghitung heart rate-nya? Bagaimana cara menghitung heart rate-nya? Jadi yang kita pakai rumus barusan ini adalah untuk yang reguler. Tetapi misalnya pada atrial fibrillasi RR intervalnya itu sama sekali nggak ada aturannya sama sekali. Ya, completely irregular. Jadi bagaimana cara menghitung heart rate-nya? Kira-kira gimana? Yang ringkas ya. Kalau mau yang sebenarnya tadi, ya, ukur selama 1 menit, 1,5 meter, ya, kemudian hitung jumlah QRS-nya. Maka itulah heart rate-nya. Ya. Tetapi untuk cara cepat, maka kita hitung selama 6 menit. Ya. Kita hitung selama, kita rekam selama 6 menit. Kalau 6 menit berapa kotak besar ya? Iren Effendi. Kalau kita rekam selama 6 menit, berapa kotak besar? Atau berapa kotak kecil? Kok yang kayak gitu? Kotak besarnya 1.800. Wih, 6 menit. Sorry. Saya yang salah. Saya yang salah. Pertanyaan saya yang salah. 6 detik. Sorry. Berapa kotak besar selama 6 Kalau detik? selama
Kalau 6 menit boros ya, jadi 9 meter jadinya ya kertasnya. 6 detik. Berapa? 30 kotak besar. 30 kotak besar, Dok. Ya kok lama bener gitu. Kotak besar 1 menit kan 300. Oh. Kalau detik bagi 10. Ya. Iya, Dok, Jadi maaf 30 tadi gangguan, Dok. Oke, jadi 30 kotak besar atau 150 kotak kecil. Jadi kita hitung selama 6 detik, kita hitung QRS-nya ya. Kalau QRS-nya 7 misalnya, kalikan 10 gitu ya. Jadi 70. Kalau QRS-nya 12, maka 12 kali 10. Ya. Nanti saya akan tanya ya, bagaimana menghitung heart rate apabila RR intervalnya tidak teratur misalnya pada atrial fibrilasi. Oke, berikutnya adalah gelombang. Jadi irama sudah, irama sinus, kemudian aksis sudah, kemudian menghitung heart rate sudah ya. Sebaliknya kalau kita menghitung atrial rate kita memakai PP interval ya. Jadi kalau kita menggunakan PP interval itu namanya atrial rate, dan kalau kita menghitung dengan RR interval namanya ventricular rate ya. Baik, kita masuk ke gelombang sekarang. Ada beberapa gelombang ya, jadi yang pertama adalah gelombang P. P itu selalu positif di 1 dan 2 ya. Lebih bagus terlihat di 2 dan 6 ya. Kemudian biasanya bipasik di P6 okay. Kemudian durasi gelombang P itu tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Sedangkan amplitudonya tidak boleh lebih dari 0,25 milivolt atau tidak boleh lebih dari 2,5 kotak kecil. Ya. Boleh dicatat, andaikan P-nya lebih dari 2,5 kotak kecil tingginya, yang kita sebut dengan peak T wave, ya, peak tinggi ya, atau peak tall, ya, atau tall P ya, tall P wave, atau peak peak P wave ya. Jadi kalau lebih dari 2,5 kotak kecil, atau disebut dengan P pulmonal. Ya. Interpretasinya adalah kalau ada kita temukan P pulmonal, bahwa kita duga pasiennya terdapat pelebaran dari atrium kanan. Ya. Misalnya pada PPOK. Jadi kalau ada PPOK kita temukan ada P pulmonal atau peak P wave ya. Kalau lebarnya lebih dari 3 kotak kecil atau ada lebih dari 3 kotak kecil atau ada nodes ya, ada lekukan ya. Misalnya lebih lebar, kemudian dia ada 2 puncak di sini ya, dia ada P nodes ya, ada nodes ya, seperti itu dia. Jadi ada 2 puncak gelombang P, atau ada P bipasik. Jadi yang pertama naik, yang kedua dia turun negatif, baru di sini. Itu namanya bipasik. Ya. Kita sebut dengan P mitral. Ya. Kalau tinggi tadi P pulmonal, kalau dia lebar ditambah lagi ada nodes atau ada bipasik, jadi puncak pertama positif, puncak kedua negatif, jadi bipasik P wave. Kita sebutkan P mitral. Artinya ada pelebaran pada atrium kiri, ya. Jadi kalau P pulmonal tadi, ya,
right atrial enlargement, tapi kalau P mitral adalah left atrial enlargement. Jadi P mitral itu kita temukan pada mitral stenosis. Kemudian gelombang yang berikutnya adalah setelah gelombang P adalah gelombang Q ya. Kemudian gelombang R, kemudian gelombang S. Jadi kalau andaikan gelombang P, kemudian tiba-tiba dia depresi negatif, itu adalah Q. Gelombang P diikuti oleh depresi positif pertama, itu pasti gelombang R. Defleksi negatif setelah gelombang R, pasti gelombang S. Jadi ini negatif semua nih, ya, gelombang Q, gelombang S, ya, itu negatif, gelombang R-nya positif. Ya. Nah, normal gelombang Q, ya, ini ada belum sendiri. Mungkin nanti saya bagikan lah ya, intinya slide-nya. Normal gelombang Q ya, ini tidak boleh lebih dalam dari 1/4 R. Itu normalnya ya. Boleh dicatat. Jadi dalamnya gelombang R tidak boleh lebih 1/4 gelombang R ini. Kalau misalnya dia lebih dalam di sini ya, lebih dari 1/4 tinggi R ini, ya, maka itu bukan abnormal lagi ya, namanya Q patologis. Kita temukan pada all myocardial infarction. Ya. Normalnya kurang dari 1/4 tinggi R. Lebih dari 1/4 tinggi R, maka Q patologis kita temukan pada all myocardial infarction. Kemudian gelombang R. Gelombang R itu depresi positif setelah gelombang P. Warna merah ya. Oke. Nah, nanti ada khusus dari gelombang R. Mungkin saya skip dulu yang ini. Nah, gelombang R ini adalah elektroda yang kita tempel ya, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Kita lihat di sini apa yang progresi normal yang terjadi pada gelombang R, kita lihat di sini. Gelombang R di sini kecil ya. Lebih tinggi di P2, tambah tinggi di P3 ya. Lebih tinggi lagi di P4, dominan ya di P5 dan P6. Ini adalah progresi normal gelombang R. Jadi kalau misalnya tidak seperti ini, maka dia abnormal. Misal, gelombang R-nya tinggi di P1. Berarti ini EKG ini nggak normal. Ya. Sebaliknya gelombang S itu dalam dia di P1 dan P2. Kemudian akan berkurang, ya, akhirnya hilang. Terbalik ya. Tapi yang kita lihat adalah progresi gelombang R-nya ya. Tapi boleh juga dilihat bahwa gelombang S-nya justru terbalik. Ya. Ini adalah gambaran normal. Mungkin ada pertanyaan. Michael Joseph atau Michael Joseph. Ya, dok. Andaikan EKG yang kita lihat ya itu lebih tinggi R-nya di sini. R-nya dominan di P1. Apa interpretasinya? Artinya tidak normal hasil EKG-nya, dok, patologis. Ya, nggak normal. Normal kan yang kecil.
Inilah progresi normal itu, kecil, besar, 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 dominan di sini. Andaikan dia tinggi di sini, ya S-nya kecil, tapi R-nya tinggi di sini, kan nggak normal ya? Kira-kira apa interpretasinya? Mungkin dia aksisnya tadi bergeser ke arah kanan, jadi kayaknya ada hipertrofi di miokardium yang dekstra gitu, dok. Ya, ya udah hampir benar itu. Jadi ada hipertrofi ventrikel kanan. kanan, ya. Tadi sudah saya bilang, kenapa R-nya kecil di sini? Karena otot ventrikel kanan itu tipis, beda dengan di kiri ya. Jadi di sini dia motornya ventrikel kiri nih, ya. Sedangkan ini motornya ventrikel kanan, ya. Sehingga R-nya kecil di sini, karena ototnya tipis, ya. Jadi kalau R-nya tinggi di sini, berarti ada hipertrofi ventrikel kanan. Ya, biasanya kita temukan pada cor pulmonale ya. Cor pulmonale nanti akan dibawakan oleh Dr. Rukiah ya. Pertanyaan berikutnya, Sophie Dwi. Iya, Dok. Kira-kira apa yang terjadi pada EKG-nya ya? Kalau terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Kira-kira yang kamu harapkan perubahan EKG seperti apa? R di V6-nya tinggi, Bu. Tinggi, Dok. R di V6-nya tinggi sekali ya, lebih tinggi dari normal. Patokannya lebih dari 25 kotak kecil. Ya. Jadi R di P5 dan P6 itu lebih dari 25 kotak kecil atau lebih dari 2,5 milivolt ya. Jadi itu pentingnya untuk mengetahui ini. Jadi kalau misalnya gambaran progresi normal dari gelombang P seperti ini ya, kita temukan progresi normal berarti dia normal ya. Andai kan yang sebaliknya, maka akan kita dapatkan sesuatu yang abnormal ya. Yaitu gelombang R. Sebaliknya ya, pada right ventricular hypertrophy tadi di sininya tinggi, S-nya dominan di sini ya. Jadi ada persistent S namanya di sini. Sebaliknya kalau misalnya left ventricular hypertrophy, R-nya tinggi lebih dari 25 kotak kecil di P5 dan P6, S-nya juga dalam di sini, tambah dalam. Ya. Mana? Salah satunya. Saya kira itu ya. Nah, sudah kita bahas gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S ya. Sudah ada semua tadi, sudah dijelasin. Oke, ini gambaran diagramnya ya, seperti ini progresi normalnya ya. Kemudian gelombang T. Gelombang T itu adalah fase repolarisasi dari ventrikel. Ya. Kalau abnormal misalnya pada iskemi atau infang atau ada kelainan elektrolit. Ya. Misalnya gelombang Q itu normal, itu kurang dari, gelombang T normal kurang dari 5 kotak kecil di ekstremitas, sandapan ekstremitas, atau kurang dari 10 kotak kecil di sandapan precordial. Ya. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi, berarti kita jumpai pada, ya, misalnya tinggi itu adalah lebih tinggi dari 2/3 R. Ya. 2/3 R. Atau lebih tinggi dari 10 kotak kecil kalau di sandapan dada. Ya. Maka kita sebut dengan peak
T-wave, ya, atau T-tol, ya, boleh dicatat ya. Jadi kalau lebih tinggi dari 10 kali kecil atau lebih tinggi dari 2/3 R, hiperkalemia, ya. Hiperkalemia. Sebaliknya kalau misalnya dia terbalik, ya, jadi inverted T wave, ya, kita jumpai pada iskemia miokard. Yang kedua bisa juga kita temukan pada hipokalemia. Nah, catat ya. Jadi kalau tinggi hiperkalemia, ya, kalau inverted malah kita jumpai juga pada hipokalemia. Inverted juga kita temukan pada iskemia, ya, iskemia miokard. Kemudian gelombang U. Gelombang U itu biasanya muncul setelah gelombang T sebelum gelombang P, ya. Tingginya lebih rendah dari gelombang T, tetapi lebih tinggi dari gelombang P. Kita temukan kadang-kadang pada pasien kita jumpai ada wave, ya. Biasanya pada hipokalemia. Tetapi bisa juga pada normal, ya. Normal juga ada, ya. Baik, sudah berarti kita sudah bahas irama, kemudian kita sudah bahas aksis, kemudian sudah kita bahas heart rate, ya. Juga sudah kita bahas mengenai gelombang, ya. Jadi gelombang-gelombang tadi harus dilihat, ya. Nanti saya sarankan untuk lebih banyak lagi membaca EKG dari sumber-sumber yang lain sebagai sebagai perbandingan, ya, untuk meluaskan wawasan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh pada saat nanti skill lab boleh ditanya. Baik, kita masuk ke interval, ya. PR interval. PR interval sudah kita bahas tadi, ya, sebenarnya. Saya ingatkan lagi, itu normalnya 0,12 sampai 0,20, kurang dari 0,12 kita sebut dengan PR interval memendek atau sindroma pre-eksitasi, atau kita sebut juga dengan sindroma WPW, ya, Wolff Parkinson White. Ya. Tapi kalau lebih dari 0,20 kita temukan pada AP block. Interval QRS, ya, awal gelombang Q, akhir gelombang S, ya. Ya. Normalnya kurang dari 0,12 atau sempit, ya. Jadi kalau kita bicara QRS kompleks, sehingga nanti kita sebutkan kompleks saja, ya, artinya itu tetap QRS kompleks, ya, batasannya. Jadi kurang dari 0,12 sudah neuro kompleks, kalau lebih dari 0,12 white kompleks, ya. Jadi kalau white kompleks kita jumpai pada apa tadi? Pada aritmia ventrikel, ya. Kompleks lebar, ya. Nanti di dalam penentuan aritmia, jadi kompleks QRS ini sangat penting. Hanya membedakan dua kelompok besar aritmia nanti, ya. Bahwa kalau terjadi aritmia itu artinya, ya, kriteria sinus tidak terpenuhi. Kriteria sinus tidak terpenuhi berarti dia aritmia. Kemudian kita membedakan aritmia itu menjadi dua kelompok besar, yaitu aritmia supraventrikel dan aritmia ventrikel. Itu dari kompleks QRS-nya. Ya. Jadi yang pertama, kriteria sinus tidak terpenuhi, berarti aritmia.
Kalau kompleksnya kecil, ya sempit, ya kurang dari 0,12, maka adalah aritmia supraventrikel. Tetapi kalau misalnya kriteria sinus tidak terpenuhi, QRS kompleksnya lebih dari 0,12, kita sebut dengan aritmia ventrikel atau ventricular aritmia, ya. Itu penting. Selanjutnya adalah interval QT. Interval QT ini normalnya 0,38 sampai 0,42 detik. Ya. Awal gelombang Q, akhir gelombang T. Ya. Karena QT interval ini dipengaruhi oleh heart rate, maka kita harus koreksi ya dengan heart rate-nya. Ya. Heart rate tadi apa? Ya, RR interval ya. Maka QT yang kita ukur ya dibagi akar dari RR interval dalam detik. Sehingga kita temu nanti ya, QT correction namanya. Ya, jadi QT correction. Jadi normalnya 0,38 sampai 0,42. Lebih dari 0,42 ya kita sebut dengan QT memanjang. Ya. Jadi QT memanjang. QT memanjang ini boleh dicatat ya atau prolong QT atau long QT ya. Jadi prolong QT interval atau long QT nanti ada sebut dengan QTS, QT interval memanjang ya, atau QT sindrom ya, atau sebut juga sindroma long QT lebih dari 0,42 QT correction-nya. Kita temukan pada hipomagnesemia ya. Atau kita jumpai juga pada hipokalsemia. Oke, barangkali terakhir segmen. Ya. Segmen yang paling penting ya adalah segmen ST ya. Karena dia sangat dipengaruhi oleh kondisi iskemia ataupun infak. Jadi segmen ST itu dimulai dari titik J atau G point ya. Ya. J point ya. J point ini mengawali dari segmen ST. Jadi untuk menentukan apakah dia isi elektrik ataukah dia elipasi atau ST depresi, kita lihat J point-nya juga akan ikut ya. Jadi kalau misalnya isoelektrik, misalnya J-nya isoelektrik. Kalau misalnya elipasi, J-nya juga elipasi. Kalau ST segmen depresi, J-nya juga depresi ya. Jadi normalnya adalah elektrik berada di sini ya. Ini ya. Ya. Ini adalah G point. Ya. Kalau G point-nya berada di isoelektrik berarti dia adalah ST segmen yang normal, yang merah ya. Untuk menentukan garis isoelektrik tadi kita tarik TP segmen ke TP segmen berikutnya. Ya. Jadi kalau dia berada di ya beruntungnya bahwa garis kaki sudah punya garis ya, baik horizontal maupun vertikal. Sehingga kita bisa melihat garis baseline-nya ya. Harus sejajar dengan TP itu adalah garis isoelektrik ya. Jadi ST segmen normal isoelektrik. Ya, berada di garis baseline. Dilihat di sini ya. Kalau ST segmennya di atas garis baseline, kita lihat juga di sini tadi ya, bahwa G point-nya juga naik, diikuti oleh ST segmen. Bahwa ini disebut dengan ST elevasi, kita jumpai pada acute myocardial infarction ya. Jadi pada AMI kita temukan ya, acute myocardial infarction. Apabila J point-nya turun diikuti oleh ST segmen, maka kita sebut dengan ST depresi. Kita temukan pada pasien dengan iskemia miokard, ya, myocardial iskemia. Ya. Nanti ada kondisi-kondisi yang ST elevasi tetapi normal. Ya, kita sebut dengan early repolarisasi. Jadi tidak semua ST elevasi itu ya merupakan suatu yang patologis.
nanti ada kriteria nanti ya di penyakit jantung koroner akan barangkali disinggung juga mengenai ST elevasi, yang mana yang untuk myocardial infarction, yang mana yang disebut dengan early ventricular repolarization. Ini adalah evolusi ya EKG ya, atau evolusi ya ST segmen pada myocardial infarction. Jadi normalnya seperti ini. Pada saat kejadian infak itu nyeri dada yang hebat ya karena tersumbatnya pembuluh darah yang tiba-tiba oleh biasanya trombus oleh bekuan ya. Maka yang pertama naik adalah gelombang T-nya yang naik. Ya. Jadi peak T wave tadi selain hiperkalemia juga suatu kondisi yang hyperakut dari myocardial infarction. Jadi kejadian infak yang baru sekali. Sehingga ini sering miss. Ya, di emergency sering miss. Oh, EKG normal. Dia nggak lihat bahwa T-nya lebih tinggi. Ya, bahwa ini adalah baru sekali dan apa yang kita sebut dengan T hyperakut. Ya, hyperacute T wave, kondisi serangan. Nah, kalau kita rekam lagi mungkin 5 menit kemudian, maka sudah akan berubah dia. ST-nya sudah naik. Ya. Lebih lama lagi, lebih naik lagi. Ya. Lebih lama lagi, lebih kayak batu nisan ya. Jadi ini kayak tombstone. Ya. Tombstone, ya, ini khas dari acute myocardial infarction yang sudah lewat dari fase hiperakutnya. Ya. Kalau dibiarin lagi, ya, misalnya sudah lewat dari berapa jam, maka Q-nya bertambah dalam. Kita lihat di sini Q-nya bertambah dalam, ya. Kalau sudah lebih lama lagi dia, ya, beberapa jam kemudian dia sudah dalam sekali nih Q-nya, ya. Kemudian lebih dalam lagi, ya. Yang T-nya naik, kemudian jadi T-nya inverted. Istrinya akan turun sendiri, ya. Nah, ini harus kita tangkap semua ini, ya. Kita dapat di sini lebih cepat, lebih baik, ya, jika kita harus melakukan terapi reperfusi, ya. Jadi sumpatannya harus kita bebaskan baik dengan obat fibrinolitik maupun dengan PCI, ya, percutaneous coronary intervention, ya, yang kita masuk di dalam catheterization laboratory, ya. Saya kira itu, ya, saya ingatkan lagi bahwa 12 sarapan normal itu tidak sama, ya, gambaran tidak sama. 1, 2, 3 APR, ya, P1 tadi di sini negatif ya kalau di APR. Di P1 juga biasanya juga negatif ini, ya. Kalau kita temukan negatif itu yang normal, ya. Jadi P1 sama APR itu biasanya negatif. Gelombang Q bisa kita lihat di, ya, 1 APL, ya, bisa kita lihat dengan baik gelombang Q-nya. Di sini Q, PQ, R, S. Ya. Sedangkan di sini P, Q, R, T. S-nya nggak ada. Tadi R-nya negatif, ya. P, Q, R, T. Ini P, R, S, T. Jadi negatif semua di sini. P, R, S, T. Q-nya nggak ada. P, Q, R, T. S-nya nggak ada di sini, ya. P, R, R-nya kecil. S, T. P, R, S-nya lebih dalam, sedangkan R-nya lebih tinggi, ya. Ini lebih tinggi lagi dibanding dari ini. Yang kita sebut dengan progresi normal gelombang N, ya. Oke. P4, P5, P6. Yang saya kira ya tadi ini adalah EKG normal, ya. Sekali lagi kalian harus tahu bahwa, ya, batasan EKG normal sehingga kalian akan tahu yang abnormal, ya. Dengan tahu batasan-batasan abnormal, dengan mengetahui batasan-batasan normal, kalian akan mengetahui yang abnormal, ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Dokter izin bertanya, Dok.
Ya, Perkenalkan saya Leo dari kelas Alpha. Leo ingin bertanya dok, kalau tadi kan kita membahasnya ini otomatis yang EKG normalnya kalau saya perhatikan artinya kita kanan, anterior, kemudian yang kiri. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan, ya walaupun kalau kita berbicara konteks normal, biasanya hanya yang bagian anterior. Kalau yang posterior, apakah ada bedanya dok untuk penempatan elektrode dan pembacaannya? ya. Jadi ada kalanya nanti kita memerlukan sandapan posterior. Ya. Jadi ini adalah 12 sandapan standar. Jadi misalnya nanti kita curiga apakah ada infak posterior, maka kita harus tambahkan ya posterior lead. Ya. Jadi posteriornya kita menggunakan elektrode P4, P5, P6, tapi kita geser. Ya. Jadi kita geser P4 kita taruh misalnya di sejajar dengan P6 ya di linea axillaris posterior ya. Jadi namanya nanti P7 itu. Kemudian kita taruh lagi P6-nya elektrode V6 itu sejajar dengan P7 tadi di para vertebrae ya, para vertebrae kiri. Ya. Kemudian V5-nya kita cabut, kita taruh juga di antara P7 dan P9. Jadi yang para vertebrae itu P9 ya. Jadi itu adalah untuk mengetahui posterior, untuk memastikan ada nggak infak posterior misalnya ya. Oke, halo, ya sih. Siapa namanya? Oke, nanti saya cek. Oke. Siapa namanya? Dari Linggau atau dari Moreni kirim? Oh di Moreni. Oke. Oke, nanti cek. Oke, yuk. Ada pertanyaan? Yang lain? Nanti kalau kita mau melihat apakah ada keterlibatan infak ventrikel kanan ya, maka kita buat nanti P3R, P4R ya. Jadi P3R sama P4R itu sama dengan P3 tapi di sebelah kanan. Ya. P4R juga sama dengan P4 tapi kita taruh di sebelah kanan ya. Jadi itu dari P3R sama P4R. Bahkan kita bisa P1R, P2R, P3R, P4R, P5R, P6R. Ya, jadi berubah yang dari kiri kita berubah jadi ke kanan. Placingnya ya, placing dari elektrode untuk melihat apakah ada infak ventrikel kanan. Ya. Biasanya infak miokard disertai shock kardiogenik selain infak luas pada anterior juga terjadi keterlibatan adanya infak juga di ventrikel kanan. Ya. Kita pakai P3R sama P4R. Ada lagi pertanyaan? Dari kelas alpha, dari kelas beta lah, pertanyaan kelas beta. Dokter izin bertanya dok. Ya, siap. Silakan. Perkenalkan saya Rizky dari kelas beta, izin bertanya dok. Tadi kan sudah dijelaskan dok kalau P-wave di lead V1 itu kan tadi bifasik. Nah, lalu saya juga baca di buku itu ada menyebutkan bahwa selain di V1 itu juga di lead yang ketiga juga bifasik. Nah, tadi kalau di kertas EKG-nya itu yang mana ya dok bifasiknya itu? Tadi saya lihat positif semua sepertinya. Defleksinya itu. Ya, jadi baik. Tidak semua seperti itu. Jadi
misalnya gelombang P itu negatif di P1 ya, biasanya, tapi juga ada yang positif gitu ya, artinya itu normal. Begitu juga gelombang T. Gelombang T misalnya negatif itu ada di APR dan di P1. Tapi kadang ya di APR itu P1-nya di P1 di gelombang P di P1 itu negatif, gelombang T-nya positif. Jadi itu hal yang normal juga. Jadi kalau kita temukan bifasik P wave di P1 ya bisa jadi normal ya. Tapi kalau misalnya kita temukan lebih banyak misalnya ya P bifasiknya, ya, kemudian durasinya juga lebih lebar dari 3 kotak, maka kita bisa sebut itu sebagai suatu P mitral ya, mitral P wave kita temukan pada mitral stenosis pada kondisi di mana terjadi left atrial enlargement. Ya. Jadi saya kira itu. Baik dokter, terima kasih. Dok. Baik, dari kelas gamma terakhir barangkali pertanyaan. Dari kelas gamma ada? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Dok, maaf dok, bisa bertanya? Ya, silakan. Jadi saya Caroline dok, dari kelas gamma 2019. Dok, jadi misalnya nih kita udah dapetin EKG-nya dok. Nah, lead mana yang perlu kita lihat terlebih dahulu dan menjadi fokus kita dok? Soalnya kan yang tadi udah dokter jelaskan itu berarti artinya kita harus melihat semua leadnya ya dok? Ya. Jadi kriteria-kriteria 6 kriteria tadi, jadi irama, kemudian aksis, kemudian heart rate, ya, kemudian gelombang-gelombang, interval dan segmen, itu kita harus lihat semuanya. Jadi nanti misalnya terjadi ST elevasi, ya, gelombang ST elevasi ya, jadi segmen elevasi, kita harus lihat di sandapan berapa aja, ya. Jadi misalnya ada irama sinus, heart rate 80, ada ST elevasi, kita harus tentukan nanti misalnya di 2, di 3 APF, maka kita bisa berkesimpulan bahwa terjadi infak miokard di inferior ya, di 2-3 APF. Juga nanti akan membuat kita bisa menebak lokasinya atau menebak arteri koroner yang mana yang terlibat ya, yang tersumbat ya. Misal kalau 2-3 APF inferior itu yang tersumbat adalah right coronary artery ya, right coronary artery. Kemudian kalau misalnya kita temukan ada ST elevasi di P1 sampai P4, ya, maka kita akan mengatakan bahwa ada infak di anteroseptal. Nah, biasanya arteri yang terlibat itu biasanya left coronary artery cabang depan, jadi left anterior descending artery. Jadi kita harus lihat satu-satu, jangan hanya ini. Jadi 12 sandapan itu gunanya 12 sandapan standar untuk kita lihat ya masing-masing leadnya. Ya. Tetapi untuk aritmia ya itu di lead mana aja ya. Jadi lead tertentu tadi untuk mempetakan ya arteri atau segmen jantung yang terlibat sehingga kita bisa mempetakan juga arteri koroner mana yang menjadi culprit ya, yang menjadi tempat sumbatan. Baik, ada lagi? Terima kasih banyak dok. Baik. Permisi dok. Permisi. Baik, kalau tidak ada lagi ya. Nanti kita akan, ada pertanyaan silakan, masih ada? Izin dok, bolehkah kami meminta PPT-nya enggak dok? Boleh. Nanti saya akan kasih masing-masing ini ya. Masing-masing alfa, beta sama gamma ya. Nanti boleh japri saya ya. Nanti saya bagikan melalui WA ya. Nanti dibagikan sama teman-teman grupnya ya. Baik dok.
Terima kasih.